fungsinya seperti katup. Jadi udara yang dari dalam bisa keluar, udara yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Kita tutup ya. Kita tutup. Oke, itu di kekhawatiran di breathing itu dengan IPPA tadi inspeksi. Sekarang palpasi kita lihat apakah ada perubahan bentuk, trauma, luka, dan yang itu lakukan apa? Perkusi ya, bukan apakah ada suaranya apa kalau normalnya kalau melakukan perkusi? Sonor atau hipersonor ya. Kalau ada hipersonor berarti dia kemungkinan ada udara di dalam paru-paru. Kegawat daruratan di breathing itu ada 4: tension pneumothoraks, pile chest, terus hematotoraks, dan tamponade jantung. Itu kegawat daruratan di dalam breathing. Oke, selanjutnya breathing sudah dikasih oksigen, sudah dikasih balut kan kasa 3 cc, sudah dilakukan fiksasi, sudah ditutup tangani untuk luka saking bawahnya. Selanjutnya apa? Habis breathing apa? Sirkulasi. Disirkulasi untuk mengingat ya teman-teman, untuk melakukan tata laksana initial assessment dan tata laksananya itu dengan 6B: breathe, blood, brain, ball, blood, bone. Coba ulangi lagi. Blood, blood. Breathe. Breathe artinya apa? Breathing artinya nafas. Di breathing sudah dilakukan fiksasi, sudah dilakukan kasa 3 cc, tidak ada kekhawatiran di paru-paru. Selanjutnya apa? Habis breathe, blood. Blood artinya apa? Pendarahan. Kita lihat kalau misalkan ada pendarahan di lengan bawah sebelah kanan, yang kita lakukan adalah 3T. 3T apa 3T? 3T jadi tutup luka, tinggikan, tekan pada titik tekan. Ya. Atau depth direct pressure. Ya. Kalau pendarahan sudah terkontrol, kita fiksasi, kita tinggikan di atas jantung. Ya. Ya, kalau misalkan ini kita bisa taruh di atas dadanya. Tapi kalau misalnya di sini ada luka, kita bisa taruh di samping, tapi lebih tinggi dari jantung. Oke, itu di blood. Sekarang apa? Brain. Brain artinya apa? Brain. Tulisan. Brain ke Otak. Ya. Ini pasien punya otak apa tidak? Jangan kan? Ya, brain artinya apa? Di bagian otak atau di bagian kepalanya. Apakah ada cedera kepala atau ada pendarahan? Ya, kalau misalkan ada, nanti kita lakukan tata laksana di bagian sirkulasinya. Kita tutup lukanya. Ya. Terus bagian bawah sekarang. Tadi kan breathe, blood, brain. Sekarang bagian bawah itu bowel. Bowel artinya apa? Bowel artinya sistem pencernaan. Oh, ini ada usus terurai. Ya. Ada usus terurai. Ini kalau ada usus terurai diapain? Di apa tutupin pakai kain yang lembab. Kasa lembab. Lembab. Ya. Tutup kasa lembab. Pertama kita bersihkan terlebih dahulu. Kita tutup dengan menggunakan kasa lembab. Seperti teman-teman melakukan perawatan plasenta atau tali pusat. Ya. Kita tutup ya. Dan kondisikan pasiennya ususnya tetap lembab. Karena kalau misalnya dia tidak dengan menggunakan kasa lembab, dia akan jadi kering dan nekrotik. Kalau nekrotik kita potong, ya ususnya jadi pendek. Terus potongannya kita bikin satu usus. Contohnya bubur ayam. Oke, sekarang di bagian bol udah. Sekarang bagian bled. Bled artinya apa? Bladder. Kalau bladder berarti sistem kemihan. Kita pasang casing. Oke, sekarang yang terakhir bagian bone. Bone artinya apa? Minta boleh bu. Bone artinya tulang. Ada patah tulang terbuka. Kita tutup terlebih dahulu lukanya. Ya, kita bersihkan lukanya. Kita tutup. Kita tutup. Terus lakukan pembidian. Nanti pembidian ada di sebelah ya. Nah, intinya di dalam tata laksana habis ini apa diapain lagi setelah 6B? Kita
kita pasang infus. Berapa len? 2 len. Intinya di tata laksana sirkulasi itu kita tutup terlebih dahulu luka-lukanya. Kita tangani dulu lukanya atau perdarahannya. Baru nanti kita kasih cairan IV len. Karena apa? Kalau misalkan teman-teman pasang infus terlebih dahulu, seperti teman-teman mengisi keran bocor. Jadi di lain sisi tampungannya bocor, ini kerannya dimasukin, ya nggak bakal penuh kan, ibaratnya seperti analoginya seperti itu. Jadi kita tutup dulu, kita hentikan dulu pendarahannya, baru kita pasang infus. Terus kita monitor hemodinamiknya. Ya, kalau misalkan tensinya atau MAP-nya lebih kurang dari 65, kita loading dulu 500. Ya, kita loading dulu 500. Kalau terus kita 15 menit kemudian kita cek hemodinamiknya. Kalau misalkan masih rendah, kita loading maksimal 2000. Kalau di loading 2000 ternyata masih kurang juga, masih rendah juga MAP-nya, kita bisa kasih obat penopang untuk menaikkan tekanan, untuk menaikkan biar tekanan darahnya menjadi MAP menjadi 65 atau di atas 65, ya, karena mengembalikan fungsi-fungsi daripada pembuluh darah yang kempes. Nah, nanti kita untuk penghitungan cairannya dia ada EPV, EPL, ya, itu nanti kita baca lagi nanti sirkulasinya. Oke, itu untuk di bagian sirkulasi. Nah, karena apa? Itu untuk mencegah terjadinya shock apa? Shock hipovolemik. Apa tuh shock hipovolemik? Kehilangan banyak cairan. Kalau kekurangan cairan namanya apa? Dehidrasi. Kalau dehidrasi minum Air. Pokaris ya, kalau misalkan dia kekurangan cairan namanya dehidrasi. Kalau kekurangan darah namanya anemia. Jadi kalau shock hipovolemik itu apa? Kalau hipo artinya kurang. Kalau volume berarti volume darahnya. Jadi kalau shock hipovolemik kekurangan volume cairan dan darah. Kasih setuju? Setuju ya. Jadi nanti kita selain untuk nanti ada penghitungannya. Jadi kapan kita memberikan cairan kristaloid, kapan kita memberikan cairan koloid. Yang kita untuk mendapatkan cairan itu kita hitung dulu MBN-nya, estimasi blood loss. Itu nanti ada rumusnya ya. Nanti kalau kita belajar tentang sirkulasi cairan, maka ini sudah cukup. Kalau misalkan nanti mau diskusi, nanti keluarnya juga boleh ya untuk penghitungan MPV sama MPR. Karena itu harus melihat tabel ya untuk cara gampangnya. Oke, itu untuk prinsipnya di dalam sirkulasi darah. Tanganin dulu lukanya, pendarahannya atau sumber pendarahannya, baru kita lakukan resusitasi cairan. Selain ada cairan yang masuk, begitu juga ada cairan yang keluar. Makanya kita pasang kateter. Nah, untuk normalnya berapa yang kita lihat di pemasangan kateter? Produksi urinnya ada atau tidak, warna urinnya seperti apa, ya. Kalau normalnya berapa kalau dewasa? Normalnya berapa kalau dewasa? 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Nah, kalau misalkan anak-anak 0,2 sampai 0,5 mili per kilogram berat badan. Kalau bayi 0,1 sampai 0,2 mili per kilogram berat badan. Ya, itu. Oke, ini bagian airway, breathing, sirkulasi sudah clear, sudah dipasang neck color, sudah dikontrol pendarahannya, sudah dipasang infus, sudah dipasang kateter. Selanjutnya ke D, apa tuh D? Disability. Disability adalah cek kesadaran pasiennya. Kalau di luar rumah sakit cukup dengan AVPU atau dengan cek kesadarannya dengan menggunakan AVPU. Tapi kalau di dalam rumah sakit dengan GCS, apa tuh GCS? Gas low, scaling. Kayaknya pas daring itu sambil ke pasar, sambil Emang ada. Sambil masak ya kayaknya ya. Kayaknya ketawanya ini kayaknya ini ya, ngerasa kayaknya ya. Jadi GCS nanti belajar lagi loh. GCS itu penting nanti teman-teman pada saat di tempat kerjaan itu kapan GCS adalah mengecek kesadaran pasiennya itu dengan GCS. GCS biasanya ada gaslo, GCS itu gaslo, skill. Jadi mengukurnya dengan refleks mata, verbal dan motorik. Ya. Oke, selanjutnya D, disability. Selanjutnya habis dia apa? E-nya apa? Exposure. Jadi kita buka semua badannya, buka seluruh baju pasien yang menempel atau bagian-bagian ikat pinggang atau apa yang menempel di pasien. Ya, untuk melihat apa? Untuk melihat apakah ada luka. Terus
kita tetap kondisikan pasien tetap aman, kita bisa dengan menggunakan selimut. Oke, udah GC tadi sampai mana? Exposure selanjutnya apa? F nya pada Foley kateter. Kita pasang juga dipasang kateter. Habis F apa? G nya kalau di luar rumah sakit itu dengan go to rumah sakit, go in rumah sakit, segera pasiennya dibawa ke rumah sakit ya, segera pasien dibawa ke rumah sakit. Nah selanjutnya apa? H Hanya apa? H. Karena ini kejadiannya di luar rumah sakit hanya cukup sampai G ya, nanti dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dirujuk ke rumah sakit, nanti di rumah sakit di screening lagi, di triase. Nah kalau kasus seperti ini maksudnya kemana kategorinya? Kalau di triase ya trauma. Kalau triase apa? Ada pemilahannya berdasarkan tingkat kekhawatirannya, biasanya diwarnai dengan warna apa? Merah, kuning, hijau, terus biru, abu-abu, di langit yang biru. Jadi biasanya dengan warna merah. Kalau kasus seperti ini biasanya di warna merah, artinya di ruang resusitasi. Kita lakukan initial assessment lagi karena sudah di dalam rumah sakit itu sampai A. Ya tadi G-nya kalau di luar rumah sakit dengan go to rumah sakit, go in rumah sakit, segera pasien dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau di dalam rumah sakit G-nya adalah gastric tube. Artinya apa? Dipasang NGT. Dipasang NGT. Mana NGT ya? Dipasang NGT. Habis G apa? Nah, hanya itu adalah heart monitor. Pasnya dipakai heart monitor. Itu di initial assessment itu ada dua, primary survey dan secondary survey. Primary survey dilakukan dari A sampai H ya. Kalau A sampai H itu belum terlaksana atau primary survey belum terlaksana, jangan ke secondary survey terlebih dahulu. Nah, nanti di secondary survey diapain? Dipasang pasiennya dilakukan anamnese head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki. Masih ini ya, masih connect ya. Ini kalau yang diam aja tuh udah setengah-setengah ini. Nah, lakukan anamnese head to toe ya. Yang kita lihat adalah di kepala apakah ada perubahan bentuk, trauma, luka atau severity. Kalau misalkan ada, kita lakukan penanganan ya. Jadi di secondary survey adalah mengulang kembali penilaian yang sudah kita lakukan di primary survey. Siapa tahu ada yang belum dikerjakan, siapa tahu ada alat yang sudah kita pakai tapi tidak maksimal, kita benarkan ya supaya maksimal. Itulah di secondary survey. Jadi memeriksa ulang atau menilai ulang kondisi pasiennya sambil kita mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Itulah di secondary survey. Oke, sudah di head to toe. Selanjutnya apa? Untuk dokumentasikan dengan di kompak. Apa tuh kompak? K-nya itu keluhannya seperti apa, O-nya obat-obatan apa yang dikonsumsi, M-nya makanan atau minuman apa yang terakhir diminum atau dimakan, P-nya penyakit apa yang diderita, terus A-nya ada alergi atau tidak, K yang terakhir adalah kejadiannya seperti apa. Nanti setelah kita dokumentasi dengan kompak, jangan lupa kita lakukan pemeriksaan laboratorium ya, terus lakukan pemeriksaan radiologi, kita nonton pasiennya ya, segera kita siapkan ruangan operasi. Terakhir kejadian. Oke, sampai sini di initial assessment, primary survey dan secondary survey. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Pak, itu yang cairan kan 2 len, itu isinya apa aja? Nah, isinya, makanya tadi saya bilang untuk berapa kita kasih loading cairannya adalah kita menghitung MPL-nya dulu, estimasi blood loss ya, jadi estimasi darah yang dia keluar ya. Caranya seperti apa? Nanti ada derajatnya, ada derajat 1, derajat 2, derajat 3 sampai derajat 5. Kalau derajat 4 sampai 5 4 ya, 4 sampai 5 kalau nggak salah, itu dia sudah menggunakan cairan koloid ya, kristaloid dan darah ya, atau kristaloid dengan koloid. Tapi kalau derajat 1 dan 2 itu hanya kristaloid. Nah, terus bagaimana loading cairannya? Loading cairannya itu dengan kristaloid terlebih dahulu. Kalau misalkan kehilangan cairannya berada di derajat antara 1 sampai 2, itu
itu dengan dengan loading channel dengan koloid. Nah, jenisnya koloid itu apa aja? Koloid, kristaloid. Ya, jadi kristaloid itu dari derajat 1 sampai 2. Ya, nanti kalau misalkan derajat 3 sampai 4 itu dengan kombinasi. Jadi kalau kristaloid dan koloid. Kristaloid dan koloid. Kalau kristaloid itu apa aja cairannya? Contohnya. Jadi pertanyaan itu kan? Iya. Kristaloid itu apa? Rl. Terus NaCl. Terus satu lagi ada aserin. Ya, itu aserin. Ada ya, kalau misalnya kehilangan laktat lebih banyak ya kita dengan menggunakan Rl. Kalau dengan asetatnya dengan menggunakan aserin. Tapi kalau dengan elektrolitnya kita bisa dengan NaCl. Itu untuk kristaloid. Nah, kalau koloid itu kalau di derajat 3 ke atas, 3 atau 5 kalau nggak salah. Ya, nanti kita lihat, kalau misalnya itu nanti kita belajar ini ya, ini ya. Nah, itu sudah kombinasi antara kristaloid dan koloid ya. Kalau misalnya koloid tidak ada, kita dengan menggunakan produk darah. Sudah masuk main darah ke situ. Ya, kalau misalnya nggak ada darah, kita bisa dengan menggunakan koloid. Kalau koloid apa? HS, terus hemopusal, ya. Ada banyak yang hemopusal itu kalau misalnya koloid. Oke, terjawab? Iya. Terjawab ya. Iya. Jadi kita dengan menggunakan kristaloid atau Rl, NaCl atau aserin. Tapi lebih efektifnya dengan menggunakan Rl. Ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita Satu lagi. boleh Mama. Ini kan kalau misalnya di luar rumah sakit ya, kan tadi kan pakai naik oral. Kalau Tidak misalnya ada nggak ada itu pakai apa? Nah, bisa. Oh, Bisa kita berimprovisasi dengan apa yang ada di sekitar kita atau yang ada menempel di pasien. Ya, jadi kayak misalnya kita melakukan pembidian, nggak ada kayu, kita bisa melakukan pembidian dengan kerdus. Nggak ada kerdusnya masih ada indominya, kan gitu ya. Ya, kita bisa tempelkan dengan tubuh pasiennya. Ya, itu. Ada lagi? udah. Ya, pokoknya kita lakukan fiksasi, namanya emergency, kita bisa berimprovisasi. Ya, kita boleh berimprovisasi. Itu kan yang apa, luka tancap itu yang luka tancap itu kan misalnya kan paralon, tapi kalau misalnya apa pisau atau kayu kayak gitu tetap ditutup. Boleh ditutup. Tapi kalau misalkan terlalu lama, kayak saya terlalu lama, boleh kanan kirinya difiksasi. Tapi yang penting namanya fiksasi harus fix, jadi tidak boleh goyang-goyang. Kalau goyang-goyang, kita pastikan tidak ada musik dangdut. Ternyata dari sininya dia kita matiin dulu gitu kan. Itu yang penting yang namanya fiksasi itu harus fix, ya harus fix. Jadi tidak gerak-gerak. Kalau misalnya gerak-gerak biasanya dia akan menambah luka. Oke, ada lagi? Cukup, Kalau insya Allah. tidak ada lagi, kita langsung ke sini. Boleh istirahat ya Mas ya.